pas di center gitu ta. Yang di center itu kan orang tuh tapi jadi buyar gitu kayak gitu tuh. Jadi bukan yang di center sama saya itu bukan orang ternyata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adrian dan teman saya Umar Dhani, sering dipanggil Ebo. Nah, di sini kami berdua akan menceritakan sebuah pengalaman yang sedikit menyeramkan pada tahun 2012 yang lalu pada saat ngecamp di kaki Gunung Manglayang, tepatnya di Baru Berem. Singkat cerita, saya, Umar, Ajmi, dan Ucang ingin bermain ke rumah Aska. Aska itu adalah teman SD kami. Setelah sampai rumah Aska, ternyata ada teman kami juga yang bernama Haikal. Dia juga teman SD kami. Dan di sana kita sedikit berbincang-bincang dan ngobrol. Akhirnya kita berunding. Lalu kita memutuskan untuk berencana pergi ngecamp ke Baru Berem. Lalu di situ kami menyiapkan alat-alat seadanya dan tenda. Dan tenda juga hanya terpal saja karena dulu belum ada tempat penyewaan tenda. Setelah persiapan siap, bahan-bahan siap dan tenda juga sudah ada, lalu kita berencana pergi besok sore. Akhirnya besok kita pergi dan diantar oleh ibunya Aska. Setelah sampai sana sekitar jam 5 sore, cuaca agak sedikit jelek ya. Di sana agak hujan. Lalu kita berenam segera untuk membangun tenda. Lalu kita bingung karena tidak ada tiangnya, di sana juga tidak ada tiang. Lalu saya dan Umar memutuskan untuk menebang pohon saja. Lalu kita berdua mencari pohon di sana yang cocok lah untuk menjadi tiang, benar kan? Ya. Jadi waktu itu kita datang tuh sore ya. Jadi pas 5:30 tuh kita kebingungan mau bikin tenda. Jadi Adrian mengusulkan untuk menebang pohon dan saya yang menebangnya waktu itu ditemani Adrian ya. Kita pun menebang pohon. Sesudah itu kan udah saja pohonnya udah bisa lah dibikin tenda. Kita pun memasang tenda dan waktu itu udah maghrib juga, waktu itu baru selesai bikin tenda, itu baru jadi. Nah pas gitu jam 6:30 lah sebelum isya ada yang turun dari atas gunung tuh ya, pemburu babi liar waktu itu. Jadi pas datang turun ke bawah, dia bilang ke tenda kita, katanya gini, jangan bikin tenda di sini, udah aja pulang, katanya gitu. Jadi kalau pakai bahasa Sundanya mah jangan cina ulah ngajian tenda di dia cina nggak supaya balik cina atau di mana ulah di dia cina gitu katanya teh, kayak gitulah. Nah kita pun nggak bagaimana, udah jadi kan tenda. Jadi masa mau dibongkar lagi atau gimana kan percuma kan kalau gitu. Ya udah kita ngecamp di situ kan. Nah udah gitu kan kita mencari kayu bakar ya. Waktu itu ke bawah tuh Waktu ya malam-malam lagi untuk memasak. Jadi pas kita turun ke bawah tuh ada ular besar tuh setengah lah, nggak tahu gimana ya, besar pokoknya kelihatan sama saya, Adrian dan Ucang juga kelihatan. Saya juga agak sedikit kaget kenapa ada ular segede gitu melintas ke depan itu. Melintas pas di jalur itu ngelewat kayak gitu tuh, tapi ke arah sungai waktu itu tuh. Jadi pas lewat ular tuh kan kita kaget tuh, kita berhenti dulu sejenak tuh di situ tuh. Pas ularnya udah lewat ya udah aja kita lewat juga gitu. Dan kita pun mencari kayu bakar di dekat-dekat warung-warung, kan banyak pohon tuh di situ. Nah kita pun mendapatkan kayu bakar waktu itu kan. Kita pun kembali waktu itu. Dan saya pun baru ingat sekarang gitu, pas dulu kita menebang pohon tuh sebenarnya jangan menebang pohon juga, karena
waktunya juga sarepna lamun bahasa Sunda mah. Waktu Jadi pas maghrib. ya jadi pas mau maghrib tuh kan jangan ngapa-ngapain tuh sebenarnya tuh ya. Kita pun juga nggak tahu karena buru-buru juga kan. Jadi ayo udah berarti udah lama juga kan. Nah kita pun di situ udah mendapatkan kayu bakar ceritanya tuh. Kembali lagi kita ke tenda. Udah gitu saya yang membawa air waktu itu kan. Udah ada kayu bakar kita bikin api buat masak. Nah saya membawa air bersama teman saya tuh yang satunya lagi Ucang gitu. Membawa air di sungai. Ada pohon pisang tuh. Ada 3 pohon pisang. Pas saya ngambil air tuh. Ya saya cuek aja kan. Ngambil air aja udah. Nah kita pun masak di situ dengan panci yang bocor. Jadi nasi pun tidak bisa matang karena airnya terus berkurang ya. Jadi kita mau tidak mau lah makan nasi yang tidak matang waktu itu. Jadi itu pengalaman yang terburuk lah bagi saya, makan tidak enak. Mau masak mie juga susah karena ya bingung masaknya gimana. Nah sudah itu kan hanya bermodalkan nasi yang tidak matang dan mie yang diremuk waktu itu ya, nggak bisa dimasak juga. Jadi makannya sama itu aja gitu, sama nasi yang tidak matang dan mie yang diremas. Sudah itu kita pun berinisiatif tuh untuk berjaga karena tendanya kan terbuka tuh. Jadi takut ada hewan liar atau ada apalah. Jadi kan kita saling menjaga kan. Nah saya bagian jaga tuh waktu itu malam. Waktu itu pukul berapa ya? Hampir jam pukul 10-an. Ya dan ada yang yang kayak gitu tuh. Nggak tahu siapa tuh, nggak ada orang tuh. Nah pas kita mencari kayu juga ke bawah tuh nggak ada tenda-tenda di bawah. Saya sautin juga tapi nggak ada orang lah. Bisa dibilang kita kan tenda waktu itu cuma 1 ya. Ya jadi nggak ada orang sama sekali pokoknya di situ tuh. Nah sekitar pukul 1 malam atau setengah 2 lah, pokoknya jam segituan lah, udah lewat jam 12 waktu itu. Saya bagian jaga waktu itu kan. Nah di situ ada yang datang dari bawah tuh kayak yang bawa senter, kayak yang begitulah, kayak orang. Jadi datang dia dari bawah. Saya kan liatin tuh, orang ada apa ya? Saya kan gitu ngiranya orang aja kan. Nah udah gitu kan, biasa aja kan. Saya pas datang gitu, saya senter lagi kan, bawa senter. Pas di senter gitu kan, yang di center itu kan orang tuh tapi jadi buyar gitu kayak gitu tuh. Jadi bukan yang di center sama saya itu bukan orang ternyata. Itu kunang-kunang waktu itu. Jadi aneh lah, kunang-kunang berbentuk orang itu datang kayak bos center. Pas di center sama saya kan saya kira orang itu kan, tapi malah buyar kayak gitu. Nah ya udahlah, saya pikirnya kunang-kunang aja mungkin. Nah di situ kan udah aja, saya nggak cerita atau apapun sama teman kan, saya cuma berdua juga yang jaga. Itu mau kunang-kunang kan gitu. Nah udah gitu kan pagi-paginya kita foto-foto biasa lah, foto-foto biasa gitu lah. Nah pas kita pulang tuh waktu itu, kita pulang aja udah beres foto-foto atau makan udah, kita pun singkat cerita pulang tuh ngelewatin sungai yang saya bawa air tadi, yang malam ambil air tuh. Pas saya ngelirik ke pohon pisangnya cuma ada 2, yang satunya nggak ada, ada 3 tuh. Nah yang satunya lagi nggak ada tuh. Saya aneh di situ kan. Kalau ada yang nebang kan otomatis ada lah bonggolnya gitu kan. Ini nggak ada. Jadi ya udah aja pulang. Pas pulang itu udah ya pulang ke rumah masing-masing kan waktu itu kan udah beres semua itu. Malamnya saya tidur. Nah pas tidur tuh saya kebangun tuh jam berapa ya, jam 12 malam. Pas besoknya tuh pas turun saya tidur kan, pas bangun tuh dibangunin oleh mama saya waktu itu ya. Pas bangun wah keringat tuh banyak sekali tuh. Jadi kata mama saya pas dibangunin itu, saya tuh tidur kayak yang
kayak yang kayak gitulah pokoknya mah ya. Nah udah gitu kan bangun tuh, kebangun, ditanya tuh sama mama saya tuh, kenapa cina, kalau ini mah kunaon cina, ini mimpi juri itu, kata saya tuh mimpinya mimpi setan lah. Nah dalam mimpi itu saya waktu itu ditegur oleh nenek-nenek ya, kayak nenek lampir lah gitu ya, pakai baju zaman dulu tuh, baju zaman dulu yang garis-garis tuh, zaman dulu yang gimana ya, kayak baju Jawa gitulah, pakai samping ke bawah tuh, dan nggak pakai sendal, bawa tongkat tuh, mukanya tuh kayak gimana ya nenek-nenek tuh biasa gitu ya. Nah sambil bilang saya teh waktu di dalam mimpi tuh, si aja ngeluar tangkal lain, katanya kayak gitu kan. Saya nggak tahu ya, cuma dalam mimpi, jadi saya bilang aja gini, bukan saya, kata saya teh, lain kurang gitu dalam mimpi teh, si Ade, ini teman saya Adrian kan sering dipanggil Ade ya. Jadi kata saya tuh bukan saya tuh si Ade kayak gitulah. Jadi udah aja pas itu baru dibangunin oleh mama saya. Waktu itu saya juga sama nenek-nenek itu sempat dipukul dalam mimpi itu, dipukul pakai tongkatnya kayak gitu tuh, tapi langsung kebangun gitu karena dibangunin oleh mama saya tuh. Nah udah gitu Ade pun mengalami ya. Saya juga sama, waktu saya tidur pada malam harinya, saya juga sama bermimpi didatangi oleh nenek-nenek sama anak kecil. Kalau saya itu dimarahin, nah siapa nuar tangkal aing. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kenapa nebang pohon saya. Nah saya kan nggak tahu apa-apa ya, saya pun juga bingung di sana. Dalam mimpi saya pun dikejar-kejar terus sampai lari-lari, saya bingung. Pas saya tiba-tiba bangun, saya juga sama kayak Ebo ini, berkeringat, wah banyak. Lalu saya ingat, wah ini gara-gara nebang pohon kemarin, ya kan? Iya. Singkat cerita, saya pun dan Ebo pun ketemu pas siangnya. Lalu saya menceritakan kejadiannya, lah kok sama, mungkin ini ada hubungannya sama yang kemarin. Iya, jadi kita pun berdoa waktu itu ya, meminta maaf juga kan kalau kita salah. Jadi ya kita tidak akan mengulangi hal yang sama gitu. Jadi bagi kalian yang ingin camp atau gimana lah, jangan menebang pohon sembarangan, atau permisi dulu lah. Atau kalau waktu sarepna itu pas mau maghrib itu usahakan tidak melakukan aktivitas apapun. Jadi mending diam dulu aja gitu. Jadi soalnya kan pas harapna itu maju ke maghrib itu kan waktu berganti tuh dari siang ke malam kan. Jadi mungkin dari makhluk lain juga kan itu mungkin bagiannya gitu kan. Jadi ya kita juga tidak tahu kan, awam, sama juga tidak bisa melihat atau apapun makhluk halus atau apapun lah. Soalnya ya saya orang normal biasa aja kan. Cuman ini pengalaman saya waktu pertama kali ngecamp ya sama teman saya Adrian juga. Jadi itu benar-benar aneh dan benar-benar pengalaman buat saya waktu itu. Saya juga menjadikan pengalaman lah. Saya juga sampai sekarang kapok lah istilahnya, nggak berani nebang-nebang pohon lagi. Soalnya sempat kan dulu sempat sakit juga gara-gara itu juga, nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman jangan sampailah niru kayak kita ini ya. Karena kan pohon itu kan dilindungi juga di sana. Kalau kita menebang pohon mungkin ya kita merusak ekosistem juga kan gitu. Jadi tidak baik juga bagi alamnya, dan juga tidak baik untuk kitanya juga karena bisa berakibat seperti itu. Jadi jangan sampai kalian juga seperti itu ya. Nah jadi hanya seperti inilah pengalaman yang agak sedikit menyeramkan dari kita ya. Saya juga nggak tahu lah itu apa ya, yang jelas saya juga nggak mau tahu juga ya. Soalnya itu yang nggak mau terjadi lagi lah. Pokoknya buat kalian yang mau ngecamp di Baru Berem atau di kaki Gunung Malayang, pokoknya harus hati-hati saja, dan dalam ucapan atau tutur kata juga sama.
dalam tindakan juga harus sopan lah. Kalau itu jangan buang sampah sembarangan juga, jangan ya sampai apa yang kita alami dialamin kalian juga gitu. Kalau apa permisi dulu gitu ya kan, kita nggak lihat juga kan. Jadi cukup sekian yang bisa kita berikan. Semoga pengalaman kami bisa menjadi pelajaran berharga bagi kalian ya. Sebelum kami tutup, alangkah baiknya subscribe channel Adrian Pagar 025 dan teman saya Ya, channel saya Ebo Channel. Semoga kisah kami berdua bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat kalian semua. Salam lestari. Tanpa kalian kita bukan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.